Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan KPU RI mengulang tahapan pemilu dari awal hingga mengakibatkan penundaan pemilu. KPU RI tegas menolak putusan PN Jakpus dengan mengajukan banding. "Kita banding," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat dihubungi Detikcom, Kamis tanggal 2 April tahun 2023. Soal perintah penundaan pemilu dari PN Jakpus ini berawal dari gugatan Partai Prima. PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda pemilu hingga Juli tahun 2025. Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023, itu dilayangkan Partai Prima pada tanggal 8 Desember tahun 2022 lalu dengan nomor register 757 PDT G 2022 PN JKT PST. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu, sebab akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS, ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Partai Prima juga menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotaannya dinyatakan TMS di 22 provinsi. Akibat dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian imaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia. Karena itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari, demikian bunyi putusan tersebut. Berikut putusan lengkapnya. Dalam poin 5, Hakim memerintahkan tahapan pemilu diulang dari awal sejak putusan diucapkan, yaitu tanggal 2 Maret tahun 2023 hari ini, artinya 2 tahun 4 bulan dan 7 hari dari hari ini adalah tanggal 9 Juli tahun 2025. Menanggapi putusan tersebut, anggota Dewan Penasehat Perludem, Titi Anggraini mengatakan bahwa putusan ini dinilai aneh dan janggal serta seharusnya tak bisa dieksekusi. Titi berpendapat bahwa dalam skema penegakan hukum pemilu tidak mengenal jalur penyelesaian masalah verifikasi parpol melalui PN. Dalam skema penegakan hukum pemilu tidak dikenal jalur penyelesaian masalah verifikasi partai politik melalui pengadilan negeri. UU Pemilu yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur bahwa penyelesaian masalah pendaftaran dan verifikasi parpol bisa dilakukan melalui Bawaslu atau Pengadilan Tata Usaha Negara, kata Titi kepada wartawan, Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Titi menegaskan bahwa putusan PN Jakpus menyalahi kompetensi absolut dalam sistem keadilan pemilu. Oleh karena itu, putusan ini tidak bisa dieksekusi. Apa yang diputuskan PN Jakpus adalah menyalahi kompetensi absolut dalam sistem keadilan pemilu, electoral justice system. Putusan ini tidak bisa dieksekusi, non-executable, karena telah menyimpangi prinsip-prinsip konstitusionalitas pemilu, tegasnya. Titi mengakui bahwa UU Pemilu mengenal pemilu susulan dan lanjutan yang disebabkan oleh sebuah peristiwa. Kendati demikian, tidak klausul yang berbunyi bahwa pemilu ditunda karena putusan PN. UU Pemilu memang mengenal pemilu susulan dan pemilu lanjutan yang disebabkan oleh adanya kerusuhan, gangguan keamanan bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Tidak ada klausul bahwa tahapan bisa ditunda karena adanya putusan PN. Apalagi PN juga tidak punya kewenangan apapun dalam desain penegakan dan penyelesaian masalah hukum pemilu di Indonesia, jelasnya. Putusan PN Jakpus ini aneh, janggal, dan di luar kewajaran praktik pemilu konstitusional, sambung Titi. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.